Kalau dai ini yang diinginkan oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka menginginkan, ya Allah, jadikan aku umat akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn ad-dina bada'al wariba wa yarzi'u bariba fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'dihim sunnati. Agama itu dahulu datangnya asing, maka dia akan kembali menjadi asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Siapakah orang-orang yang asing? Orang-orang yang memperbaiki sunnahku setelah dirusak manusia sepeninggalku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Nikmat dipilihnya kita dalam kerja yang ini, kerja luar. Banyak orang yang kaya, tapi Allah tak pilih dia. Banyak orang yang punya masa luang, tapi Allah tak pilih dia. Banyak orang yang sehat, tapi Allah tak pilih dia. Banyak orang yang lapang waktunya, tapi Allah tak pilih dia. Hari ini kita yang begitu banyak kekurangan, di mana ada takaji agama, di mana pada saat semua mendesak, tapi Allah Subhanahu wa taala telah pilih tuan-tuan, telah pilih ibu-ibu untuk buat pengorbanan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau satu orang raja dia tahu nilainya orang yang keluar di jalan Allah, maka satu orang raja ini dia akan rela tinggalkan kerajaannya untuk keluar di jalan Allah. Tapi hari ini satu orang pengangguran ini kita ajak keluar di jalan Allah, dia nggak mau. Ayo pak keluar di jalan Allah. Nggak mau dia, aku sibuk kan. Padahal pengangguran. Karena apa? Karena dia tak tahu nilai. Siapa yang salah? Salah kita tak buat dakwah. Salah kita tak sampaikan perkara ini kepada umat. Jadi jemaah rahmatullah, jadi benar-benar ini pilihan Allah. Kata ulama kita, sering kita dengar, orang yang dipilih Allah untuk buat kerja, dia punya 70 kebaikan. 70 kebaikan dulu, kalau 69 nggak bisa, masih 70. Begitu juga orang yang syahid keluar di jalan Allah, mesti 1000 kebaikannya. Kalau 999 itu nggak bisa syahid juga. Jadi ada keturunan dari mereka orang-orang soleh. Nggak tahu kita, tapi hari ini jangan kita cari lagi silsilah kita dari mana, nanti bisa bukan ke Arab malah ke Mesir pula kita kan. Nah, jadi jangan kita cari lagi, capek-capek cari apa, capek-capek cari nasab kita. Yang ada ini aja kita gunakan taat kepada Allah. Ada satu amal ikhlas yang diterima oleh Allah, yang disenangi Allah. Nggak tahu lah, nggak mana yang amal ikhlas. Tapi Maulana saat
beliau telah menerjemahkan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan siapakah yang lebih baik kecuali perkataan manusia mengajak kepada Allah. Kata beliau, perkataan mengajak ini adalah satu kerja yang besar. Satu kerja yang besar, tapi banyak orang yang tidak menyukai kerja ini. Kecuali Allah telah beri taufik dia untuk buat kerja ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Hanya dengan kasih sayang Allah yang Maha Penyayang kita bisa buat ini kerja. Kita bisa buat kebaikan-kebaikan. Jadi cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala pertama menginginkan ketakwaan dari kita. Takwa ini, apa definisi takwa? Suatu kali Maulana Ilyas ditanya, wahai Maulana, apakah definisi takwa? Bukan sekadar mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, bukan itu aja. Tapi mulainya katakan definisi takwa diibaratkan kau berjalan di satu lorong yang sempit dan setiap sisi-sisi daripada lorong itu penuh dengan duri dan onat. Bagaimana cara kau bisa selamat sampai ke seberang? Biar nggak tertusuk duri, biar tak tergores. Bagaimana agar kita bisa sampai ke seberang dengan selamat? Jadi Allah Subhanahu wa taala mau menginginkan kita ketakwaan itu seperti siapa? Seperti sahabat. Sahabat ini tidak akan makan kecuali lapar. Tidak akan berbicara kecuali dakwah. Tidak akan tidur kecuali ngantuk. Inilah sahabat. Jadi sahabat ini kalau dia berbicara adalah dakwah kebesaran Allah. Kalau dia diam, dia mengingat maut, dia pikir. Kalau dia mau tidur, kalau ngantuk baru tidur. Jadi kalau dia mau makan, kalau lapar baru makan. Hari ini kita keluar 3 kali, bahkan ada 4 kali makan, ya kan? Makan terus, ya kan? Tapi sampai rumah ada juga yang bilang 2 kali makan, padahal perutnya bisa besar, ya kan? Jadi coba rahmatullah Subhanahu wa taala, sahabat itu seperti itu dia. Sebagaimana takwanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu kali Nabi SAW sedang bertelekan di atas atap. Waktu itu malam itu musimnya musim bintang, musim cerah. Bertelekan di atas atap bersama Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang beramal pahalanya sebanyak bintang-bintang di langit ini? Maka Nabi SAW katakan ada. Siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah katakan dia adalah Ibnul Khattab, Umar radhiyallahu anhu. Maka Aisyah yang tadinya berbaring, dia terbangun dan bertanya sambil keheranan, ya Rasulullah, kenapa bukan ayahku As-Siddiq ya Rasulullah? Maka Nabi SAW katakan, sesungguhnya ketahuilah olehmu Aisyah, istriku, sesungguhnya satu malamnya As-Siddiq itu bersamaku itu lebih baik daripada seluruh malam keluarga Umar. Begitulah padilahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Amalnya luar biasa, satu malamnya aja lebih baik daripada seluruh malam keluarga Umar. Tapi apa kata Abu Bakar?
alangkah baiknya kalau aku menjadi sebatang ranting yang akan patah. Alangkah baiknya kalau aku akan menjadi rumput-rumput yang akan dimakan hewan-hewan ternak. Bukan hanya itu, 8 pintu surga telah memanggil nama Abu Bakar, tapi Abu Bakar tak merasa dia penghuni surga. Masya Allah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan yang seperti ini yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana takwanya? Bagaimana takwanya seorang hamba? Seorang hamba ini dia hanya mendengar dan taat. Apa yang diperintahkan tuannya, dia taat. Dia punya harta, dia merasa harta itu bukan punya dia. Kalau tuannya minta, dikasih. Kata ulama, hiduplah kalian di dunia ini seperti sebagaimana tukang parkir. Kalau ada, kita tengok Pak, di pusat perbelanjaan, tempat-tempat keramaian, di sana ada tukang parkir. Kalau datang mobil, kalau datang sepeda motor, ditutupnya biar jangan kena panas, dijaganya biar jangan hilang. Tetapi ketika yang punya datang mengambilnya, ya dia kasih, dia tak merasa kehilangan. Beginilah ketakwaan seorang hamba. Kalau kita punya harta, kita nggak menganggap harta itu milik kita, tapi ini adalah milik Tuanku yang diamanahkan kepada. Inilah para sahabat, takwanya sahabat berdalam. Jadi jemaah rahmatullah, kata seorang ahli hikmah, dia katakan, hati-hatilah dalam berpikir, karena pikir itu akan menjadi pembicaraan, ucapan, perkataan. Hati-hatilah dalam berkata-kata, dalam berbicara, karena pembicaraan itu akan masuk ke hati, akan wujud di hati. Dan kalau sudah wujud di hati, akan dibuatnya menjadi perbuatan. Dan hati-hatilah dalam berbuat, karena perbuatan itu akan menjadikan sifat. Kalau sifat itu mulia, alhamdulillah. Kalau sifat itu sifat-sifat buruk, gimana kira-kira? Maka hati-hati dalam berpikir. Pikirnya sahabat itu bagaimana agama bisa tersebar seluruh. Ucapan sahabat itu bagaimana ucapan perkara iman Allah Subhanahu wa taala ada dalam hati para sahabat. Jadi perbuatan sahabat lurus akhlaknya sebagaimana Rasulullah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah dalam surat Al-Insan, mereka memberi makan orang-orang kafir, mereka memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Yang terakhir mereka memberi makan orang-orang kafir. Hari ini kita kasih makan orang miskin, anak yatim kita kasih makan. Pernah kita kasih makan orang kafir, Pak? Kalau sahabat, orang kafir pun disuap sama sahabat. Waktu menang dalam perang Badar, ditawan orang-orang kafir itu di tiang Masjid Nabawi itu, yang semua itu adalah orang-orang kafir, tawanan para sahabat, tawanan Rasulullah. Tapi ketika waktu makan tiba, sahabat suap itu orang-orang kafir, disulang. Apa kata orang kafir? Tangan yang tadi siang memegang pedang mau memenggal kepalaku, membunuhku, hari ini waktu makan, tangan ini menyuapkan makanan ke dalam mulut. Hari ini Pak, adakah akhlak kita seperti sahabat ini? Bisa nggak akhlak kita seperti sahabat? Jangankan memberi makan orang kafir kan? Hari ini kita ada yang udah bertahun-tahun dalam dakwah, ya kan? Udah 4 bulan, udah pergi entah kemana-mana, ke setiap pelosok-pelosok negeri. Tapi nggak mau lah kita nyulangi istri kita. Jangankan orang kafir, istri kita pun nggak mau kita sulangi. Mau kemana akhlak Nabi itu bisa ada sama kita? Jadi sahabat ini
mereka tak memperlihatkan amal infiradi mereka. Mau tahajud mereka sepanjang malam, mau baca Quran mereka mulai sholat witir 1 rakaat. Nggak pernah sahabat ceritakan, tapi orang yang melihat. Begitu juga akhlak. Orang yang melihat kita baik, maka kebaikan itu berarti ada sama kita. Kalau kita merasa kita yang baik, gimana kira-kira? Orang udah bilang kita baik belum? Jadi tandanya orang berhasil yang keluar di dalam Allah. Yang pertama, satu orang sahabat dia tanya, "Ya Rasulullah, apa tandanya amal seorang itu diterima sama Allah Subhanahu? Apa tandanya ya Rasul?" Kata Nabi, apabila dia berpuasa, maka dia selesai puasa dia akan lebih baik dari sebelumnya. Apabila dia berangkat haji, dia akan kembali, dia akan lebih baik dari sebelumnya. Apabila dia berangkat bersabillah, maka setelah kembali dia akan lebih baik dari sebelumnya. Jangan nanti pulang kita nggak ada perbaikan, ya kan? Masya Allah. Minimal dari yang tarbiyah yang 3 hari ini adalah perbaikan, ya kan? Kalau tahajudnya 2 rakaat berubah jadi 4 rakaat, ya kan? Alhamdulillah, ya. Ada perbaikan. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaikan ini siapa yang menilai? Bukan kita. Apalagi kalau kita di tempatan nanti, kan? Masya Allah, lebih banyak lagi yang mau kita hadapi. Nah, jadi kata ulama kita, kerja Nabi ini, dakwah Nabi ini seperti orang berenang. Sering kita dengar orang-orang lama kita ngomong, orang surah-surah kita bayan, dia bilang apa? Kerja Nabi, dakwah ini seperti orang berenang. Dalam Al-Quran diterangkan Allah. Jadi Maulana Samim katakan, kalau berenangnya kita ke bawah, ke hulu, ke hilir, maka yang dapat bangkit sampah, kotoran-kotoran, kain-kain. Itulah kalau hanyut, ikut hanyut ke hilir. Tapi kata orang tua kita, berenangnya ke hulu, susah-susah, mujahadah, lawan itu gelombang, lawan itu arus. Nanti ketika berenang, kalau kau berenang ke hulu, untuk apa? Untuk dapat mata air yang jernih. Waktu berenang nanti jumpa kayu, batang kayu, jumpa bangkai. Bukan urusan kau menggeser bangkai-bangkai, bukan urusan kau menggeser kayu-kayu. Kalau kita urus itu, maka kita tenggelam. Maka kita terus berenang sampai ke hulu, sampai dapat mata air. Kalau nggak tahan, tahankan. Berapa banyak ujian dan interrogasi, tahankan. Jangan lari pula kita. Nggak enak kali di sini. Banyak yang kita hadapi, banyak cerita-cerita, banyak cemoohan-cemoohan, banyak hinaan-hinaan dari tetangga, dari mertua, dari kawan pekerja dakwah pun. Semua datang mentarbiah kita. Sabar, berenang terus. Bukan urusan kita menggeser bangkai-bangkai. Cuman satu aja yang kita harapkan dari ibu-ibu ini. Kami kaum bapak ini cuma satu aja yang mengharapkan dari ibu. Cuma satu, apa itu? Kami mau ibu-ibu ini siap bantu kami tunaikan takaza agama. Hanya itu aja. Kapan waktunya kami berangkat, ibu-ibu harus siap. Maka nanti ibu-ibu itulah yang dikatakan masuk surga 500 tahun lebih dahulu. Dipoles, bidadari surga memoles. Kalau hari ini kita nggak bisa menjadi dai, minimal lah kita jadi orang yang soleh. Target kita bagaimana menjadi dai. Kalau dai ini yang diinginkan oleh nabi-nabi terdahulu.
Mereka menginginkan, ya Allah, jadikan aku umat akhir zaman, siap melepaskan titel kenabian agar menjadi umat akhir zaman. Itulah dai. Tapi kalau hari ini kita nggak bisa menjadi dai, minimal menjadi orang yang soleh. Bantu kami. Kata Nabi, barang siapa yang telah Allah berikan kepadanya satu orang istri yang solehah, maka Allah telah menyempurnakan separuh agamanya untuknya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemana separuh lagi? Kau carilah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, jauhi perkataan kita yang sia-sia, yang nggak perlu, pandangan-pandangan mata kita, tutupi aib saudara kita. Hari ini musuh-musuh Islam tahu dia, usaha inilah yang bisa nanti akan mengalahkan kita. Orang Yahudi tahu, inilah jemaah ini, tapi mereka nggak bisa. Sebagaimana Nabi Musa yang dihantar ke Firaun, Nabi Musa tahu, Firaun tahu, inilah yang akan menghancurkan kerajaan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga hari ini, usaha dakwah ini yang akan memperbaiki keadaan umat ini. Orang-orang kafir tahu, tapi sekarang malah orang-orang Islam yang nggak tahu. Bahkan pekerja-pekerja dakwah nggak tahu kita. Jadi ini akan Allah hantar. Allah akan bawa kita sampai baiat nanti kepada Imam Mahdi. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ketika di tempatan, buat apa yang telah dibuat waktu dulu. Waktu taklim kita buat taklim. Kalau suami kita lagi takaja, tunaikan taklim di rumah. Begitu juga suami, jangan pernah kita takaja terus tak pernah duduk taklim dulu. Setelah itu musyawarah, berangkat musyawarah, ingatkan suami kita, ini malam musyawarah Pak, jangan malam-malam pulang. Diingatkan, usaha dakwah ini seperti kita di pesawat. Coba kita kalau ada pesawat, sebentar nanti udah menuju Jamudin, sebentar lagi nanti udah Arab Saudi, sebentar lagi udah ke negara jauh, ke negara-negara mana sebentar aja. Kita duduk di dalam tak terasa. Pesawat itu kalau kita tengok dari bawah kencang, tak terasa kita di dalam. Usaha dakwah lebih cepat dari itu. Kalau kita nggak dukung suami kita untuk berangkat musyawarah, maka kita tertinggal. Satu kali tertinggal malam Sabtu jari, dia tertinggal 1 tahun dalam dakwah. Jadi cuma rahmat Allah. Setelah itu ingatkan suami kita kapan dia buat jaulah. Jaulah, ini hari jaulah, besok mau jaulah, hari ini buat amalan. Malah Ilyas kalau mau buat jaulah, malam ini buat amalan. Istrinya diperintahkan buat masakan yang enak-enak. Hari jaulah. Jangan pula ada kartu lagi yang tak jaulah 1 jaulah 2. Ya kan? Gimana kita memperbaiki umat? Allah telah titipkan kerja yang mulia ini sama kita. Ya. Ibu-ibu yang bertanggung jawab, bang ini malam jaulah 2, kenapa bang? Ini malam jaulah 1 bang, kenapa bang nggak jaulah? Walade lama kali tukinya dia ngasih gaji lama kali. Jangan gara-gara perkara begitu kita nggak jaulah, ya kan? Gimana umat ini bang? Masya Allah. Setelah itu tunaikan 5 amal di masjid kita sampai mengeluarkan jemaah sempurna 3 hari. Baru alhamdulillah kan. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, malam markas begitu juga diingatkan, bang malam markas ini bang, udahlah bang, 6 hari abang udah sama aku, tidur bersama aku, 1 malam ini pilihlah abang tidur bersama Allah. Allah mau 1 malam Allah mau kita tidur bersama Allah di markas, biar kita rasakan dulu kawan-kawan kita itu yang digigit nyamuk, yang kedinginan. Kata Mas Said, orang yang datang malam Sabtu jari, maka Allah akan berikan kepadanya yang pertama, Allah akan mudahkan sambut takaja dia seluruh alam.
Yang kedua, Allah akan bantu dia buat kerja makom. Yang ketiga, Allah akan berangkatkan dia ke tanah suci sebelum dia mati. Akan dihajikan Allah dia sebelum mati. Dan yang keempat, dia tidak akan terputus hubungan dari Nizamuddin. Ini pesan Bang Ali kemarin suruh kita kan sampaikan bahwasanya pentingnya hadirnya di malam hari. Begitu juga nisab kita 3 hari setiap bulan, yang rijalnya ya, yang ibu-ibu ingatkan juga ini jur kita udah dekat ya kan. Tanggal 28 nanti akan dikeluarkan jemaah masyhur sebanyak-banyaknya dari sebuah Gatapteng. Dan jemaah rahmatnya Allah, cuma satu tadi yang kami inginkan, ibu-ibu mau mendukung kami untuk menaikkan yang terbaca agama. Hanya ini susah-susah di dunia ini nanti akan kita rasakan kenikmatannya. Hari ini kita tidak tahu nilainya. Sebagaimana Maulana Umar Palanpuri, ibunya telah berdoa kepadanya, ya Allah, jadikanlah anakku ini satu ulama dakwah yang terkenal. 23 tahun buat dakwah. Bayang subuh itu nggak pernah sama. Setiap malam bayang subuh pagi, dia bayang subuh ini, besok dan lain, sampai 23 tahun. Apa kata beliau waktu ditunjukkan Allah, bagaimana nilainya orang yang keluar jalan Allah, yang susah-susahnya orang keluar jalan Allah, maka pecah jantungnya. Apa kata beliau? Seandainya kalian tahu nilainya orang yang keluar jalan Allah, maka kalian akan pecah jantung kalian. Sebagaimana hal ini telah alami 3 hari yang lalu. Malam Rabu Allah tampakkan pecah jantungnya, malam Jumat Allah panggil dia. Setelah musyawarah pagi di Nizamuddin dipanggil Allah Subhanahu. Jadi cuma rahmat Allah. Kalau hari ini kita tahu susah-susahnya masalah, mulai Yusuf katakan, kalau besok pagi matahari itu enggak terbit, besok pagi matahari itu enggak terbit, maka itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi kalau ada orang yang ambil kerja dakwah, dia buat kerja usaha atas kerja nubuah ini, kerja Nabi, dia tidak merasakan penderitaan sebagaimana yang dialami Rasulullah, itu adalah sesuatu yang tak mungkin terjadi. Jadi memang udah ini jalannya. Kalau memang susah di jalan ini ya susah lah. Kalau mau senang ya senang gitu. Tapi waktu datangnya susahnya ketika kita keluar jalan Allah, ketika suami kita keluar jalan Allah ya, banyak kali cobaannya. Ada yang mesin airnya terbakar lah ya, ada yang rumahnya bocor lah, ada yang macam-macam, ada yang tetangganya menghina, itu juga kok kasih juga lah anak kawinnya menjenggot-jenggot, tinggal-tinggalkan ya lah. Pokoknya itu harus dirasakan, mau tak mau harus kita rasakan. Kalau menghindar pun kita tetap harus kita rasakan ya. Karena itu memang sudah sunnah Allah, orang yang buat kerja Rasulullah SAW. Jadi yakin dan yakinlah, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti semua kesusahan ini. Nggak ada mudah-mudahan janji Allah. Untuk orang yang keluar jalan Allah nggak ada mudah-mudahan, pasti kan. Apa kata Allah kepada orang yang berpuasa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Itu berpuasa 30 hari. Begitu mujahadahnya 30 hari itu, tapi janji Allah mudah-mudahan. Tapi untuk orang yang hud, saya bilang pasti dan pasti. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam kami, pasti dan pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan hidayah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bujuk kita Pak dalam surat Al-Hadid. Apa kata Allah? Siapakah di antara kamu yang mau meminjami aku dengan pinjaman yang baik, maka aku akan kembalikan kepadamu pada saat kamu betul-betul akan memerlukan. Di mana kita perlukan? Di
dikubur, dimasyar, di mizan, di sirat, nanti kita pergi. Allah akan kembalikan, akan ku kembalikan kepadamu. Pada saat kau benar-benar membutuhkan, kesusahan ini pun Allah akan ganti semua. Kerinduan sama anak Allah akan ganti semua. Kuncinya ibu-ibu siap, ya, mujahadah. Jadi atas perkara ini kita niatlah jadikan dakwah maksud hidup, hidup untuk dakwah, mati dalam dakwah. Jadi kan istiqlas dalam dakwah. Gak ada usaha lain yang bisa memperbaiki umat ini kecuali usaha. Berdoa kepada Allah agar Allah tidak campakkan kita dari usaha. Tutup aib saudara kita. Kata ulama kita, kalau ikan besar itu pasti ada durinya. Begitu juga kalau ikan kecil itu nggak semuanya duri, pasti ada dagingnya. Apa yang ditengok, apa yang diambil, ambil dagingnya, buang durinya. Kalau ikan besar, buang durinya. Kalau ikan kecil, ambil dagingnya, buang durinya. Dagingnya yang diambil. Tutup aib saudara kita. Kebanyakan pekerja dakwah ini, hancurnya pekerja dakwah ini karena melihat kekurangan saudara kita. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi hanya inilah, mudah-mudahan pengorbanan kita ini yang sedikit ini Allah jadikan asbab hidayah.